Bala bantuan untuk pihak aliansi pengoplok Kaido dan Orochi satu persatu terus bermunculan. Dimulai dari kemunculan kelompok topi jerami, kelompok Law dan kelompok Kid pada manga One Piece chapter 974, dilanjut dengan kemunculan Kyoshiro dan aliansi samurai Yakuza pada manga One Piece chapter 975. Dilihat dari dua chapter counter attack tersebut, sekilas masalah di pelabuhan Tokage sudah selesai. Si pengkhianat sudah ketahuan dan pasukan yang dikira sudah hancur, kini semua sudah siap untuk bersama-sama berlayar menuju Onigashima sesuai dengan yang sudah direncanakan. Thanks to Kyoshiro yang sudah membackup rencana semrawutnya Kinemon. Namun di mata kami masih ada beberapa hal yang luput dari pengamatan dan belum diekspos secara lebih intim lagi oleh Eiichiro Oda di chapter-chapter tersebut. Dan ini adalah masalah penting yang tidak kalah penting dari persiapan penyerbuan ke Onigashima, yaitu siapa yang akan menyelamatkan Momonosuke dari sekapan Kanjuro. 99% anggota aliansi sudah berada di tengah laut, sementara Momonosuke, si pewaris tahta kerajaan Wano, justru sedang dalam sekapan musuh di dermaga. Rasa-rasanya tidak mungkin jika para pentolan aliansi akan meninggalkan Momonosuke begitu saja di dalam pelukan Kanjuro, sementara mereka semua terus maju fokus menyerbu Onigashima. Memang benar, meski tidak ada yang mengoplok Kanjuro, si aktor ecek-ecek itu tetap tidak akan bisa menyelesaikan misinya membawa Momonosuke ke hadapan Orochi karena pasukan bantuan yang dikirim oleh Orochi dan Kaido untuk menjemputnya bisa dipastikan akan dilumat habis oleh pihak aliansi, terutama oleh ketiga kapten generasi terburuk, Luffy, Law, dan Kid yang sedang kalap karena ingin menguji kekuatan baru mereka. Tapi jika Kanjuro dicuekin begitu saja, kita tidak tahu tindakan macam apa yang akan dia lakukan terhadap Momonosuke dalam kondisi kepepet. Bisa saja dia khilaf dan menghabisi si putra mahkota. Bisa juga dia tetap menyandera Momonosuke lalu berusaha kabur dengan menggambar burung Garuda atau sejenisnya lalu terbang ke angkasa. Jika sampai hal ini yang terjadi, maka sudah waktunya sang sniper God Usopp menunjukkan kebolehannya yang akan membuat seluruh mata yang melihatnya tercengang. Di mana setelah Momonosuke terlepas dan terjatuh dari sekapan Kanjuro, Zeus akan terbang menangkap Momonosuke sesuai dengan perintah Nami. Menurut kami sudah cukup adegan keren-kerenan di tengah laut, apalagi yang dihadapi cuma kroco-kroconya Kaido, sementara dari pihak aliansi sudah nyaris full tim. Oleh karenanya kami memprediksikan kalau manga One Piece chapter 976 mendatang akan lebih memfokuskan cerita kepada adegan penyelamatan Momonosuke. Nah, untuk orang-orang yang sudah berada di tengah laut, secara matematis akan mustahil untuk balik badan guna menolong Momonosuke di dermaga, kecuali jika yang terjadi seperti yang kami perkirakan di awal tadi. Dilihat dari jaraknya, rasa-rasanya tidak ada satupun dari mereka yang punya kemampuan untuk menyelamatkan Momonosuke dari tengah laut. Posisi Momonosuke tentu sudah berada di luar jangkauan roomnya Law. Sehingga meski menggunakan teknik tersebut adalah cara yang paling masuk akal untuk menyelamatkan Momonosuke dari Kanjuro, hal itu nyaris mustahil dilakukan. Apalagi Law saat ini sedang sibuk dengan urusannya sendiri bersama dengan duo koplak Luffy dan Kid. Jadi menurut kami akan lebih masuk akal jika orang yang akan menolong Momonosuke adalah orang yang posisinya berada di dermaga. Saat ini anggota aliansi yang masih berada di dermaga hanyalah Shinobu seorang. Meskipun di chapter 975 dia terlihat masih tidak bisa melakukan apapun akibat dililit oleh ular-ular buatannya Kanjuro. Melepaskan diri dari lilitan ular tersebut mungkin masih bisa dilakukan oleh Shinobu, entah dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya yang bisa melapukkan apapun yang dia sentuh, atau menggunakan kekuatan nekatnya dengan menggigit tubuh si ular kuat-kuat. Tetapi menghadapi Kanjuro, kami rasa adalah sesuatu yang berbeda. Menurut kami levelnya terlalu kejauhan kalau Shinobu harus bertarung one on one dengan Kanjuro untuk menyelamatkan Momonosuke. Sehingga meskipun nanti Shinobu beneran bisa melepaskan diri, kemunculan karakter bantuan yang lain tetap dibutuhkan di dermaga. Saat ini ada 3 skema bantuan yang menurut kami paling mungkin untuk tiba-tiba muncul di dermaga membantu Shinobu menyelamatkan Momonosuke. Pertama, tentu saja Nekomamushi, anggota Red Scabbards terakhir yang masih belum kelihatan batang hidungnya di Wano sampai saat ini. Semua masalah yang terjadi di sini berkaitan dengan para Scabbards, sehingga kemungkinan besar yang akan menyelesaikannya jugalah anggota Scabbards itu sendiri. Dan Nekomamushi adalah Scabbards terakhir yang dinantikan kehadirannya di Wano, sehingga opsi yang paling kuat adalah Nekomamushi akan datang di dermaga pelabuhan Tokage untuk menyelamatkan Momonosuke dari sekapan Kanjuro. Namun, jika Nekomamushi yang akan muncul, ada masalah besar tentang bagaimana dia akan bisa tiba-tiba muncul di sana. Sampai saat ini, Nekomamushi masih belum muncul di Wano.
seharusnya dia juga tidak tahu lokasi pertemuan pihak aliansi yang akan menyerbu ke Onigashima. Terlebih lagi, lokasi pertemuannya sudah pernah berubah akibat pesan rahasia Kinemon yang diketahui musuh. Di sisi lain, ada dua pelabuhan yang bisa digunakan untuk menuju ke Onigashima, yaitu Pelabuhan Habu dan Pelabuhan Tokage. Sehingga peluang untuk Nekomamushi memilih Pelabuhan Tokage dibandingkan dengan Pelabuhan Habu masih 50-50. Bisa saja sesampainya di Wano, Nekomamushi tidak menuju ke Tokage, melainkan menuju ke Habu. Namun masalah ini akan jadi bukan masalah jika Nekomamushi memegang Vivre Card-nya Inuarashi atau Kinemon. Dia tinggal mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Vivre Card yang dia pegang. Nah, bantuan kedua yang mungkin akan muncul adalah dari Karibo. Seperti yang kita semua tahu, Karibo adalah bagian dari 3.500 mantan tahanan Udon yang bebas akibat gerakan reformasi yang dilakukan oleh Luffy selama di dalam penjara. Dan di chapter 975 kemarin, ke 3.500 mantan napi Udon terlihat sudah ikut berlayar menaiki kapal menuju Onigashima. Namun sampai chapter tersebut, Karibo masih belum diperlihatkan batang hidungnya. Ada kemungkinan karena suatu alasan tertentu, Karibo tidak ikut dalam rombongan kapal yang menuju ke Onigashima. Dia masih berada di daratan. Dia masih berada di dermaga Pelabuhan Tokage. Ini menjadi masuk akal karena jika dilihat baik-baik, para pentolan aliansi yang sudah ada di tengah laut terlihat tidak ada yang mengkhawatirkan kondisi Momonosuke. Hal ini kemudian menimbulkan kecurigaan kami kalau sebenarnya mereka sudah mengirim seseorang untuk membebaskan Momonosuke dari Kanjuro. Dan orang tersebut tidak lain adalah Karibo. Karibo adalah pengguna kekuatan buah iblis Logia Lumpur. Lumpur itu Noda, dan Noda adalah musuh utama para pelukis. Sehingga Karibo mungkin adalah musuh alami dari kekuatan lukisannya Kanjuro. Karibo juga merupakan tipe pencuri ulung, sehingga menurut kami bukan sesuatu yang sulit bagi Karibo untuk mengambil Momonosuke dari pelukan Kanjuro tanpa disadari oleh Kanjuro. Nah, orang terakhir yang mungkin akan datang menolong adalah Diaz Drake. Kuat dugaan, orang yang membebaskan Law dari Hawkins adalah Diaz Drake. Namun di chapter 975, Drake tidak terlihat ikut dalam rombongan manapun. Sehingga ada kemungkinan kalau dia akan muncul dengan cara yang berbeda. Tidak ikut nimbrung di tengah laut, tetapi muncul dari dermaga pelabuhan. Kemunculan Diaz Drake di Pelabuhan Tokage ini akan mirip-mirip seperti kemunculan Kyoshiro. Awalnya, kemunculan Diaz Drake akan dikira Kanjuro sebagai tenaga tambahan untuk menjemput Momonosuke dan dirinya. Tapi setelah Momonosuke diserahkan kepada Diaz Drake, si supernova gadungan ini tiba-tiba akan menyerang Kanjuro dan melumpuhkannya. Namun opsi ketiga ini menurut kami yang paling lemah. Tidak ikut bergabungnya Diaz Drake dengan rombongan penyerbu Onigashima kemungkinan besar karena Drake memang belum ingin mengungkap jati dirinya yang sesungguhnya. Justru kemungkinan terbesarnya saat ini Diaz Drake sudah berada di Onigashima bersama dengan Flying Six-nya Kaido. Diaz Drake baru akan mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya dan di pihak mana dia akan bertarung setelah perang Wano benar-benar meletus. Dia akan menjadi duri dalam dagingnya kelompok Kaido. Nah, Flying Six adalah 6 headliner terkuat Kaido. Kemungkinan besar posisi mereka berada di bawah All Stars dan Numbers, tetapi di atas headliner biasa. Saat ini, anggota Flying Six yang sudah diketahui baru Diaz Drake dan Page One, sementara 4 lainnya masih misterius. Namun untuk prediksi tentang siapa saja anggota Flying Six dan kekuatan macam apa yang mereka miliki, tidak akan kita bahas sekarang. Pembahasan tentang Flying Six akan kita bahas dalam video teori kami yang berikutnya. Nah, selain tentang siapa karakter yang mungkin akan menyelamatkan Momonosuke dari dekapannya Kanjuro, manga One Piece chapter 976 mendatang, kami pikir juga akan mengungkap sedikit tentang kejadian apa yang sedang berlangsung di Onigashima. Di chapter 975, terlihat ada anak buah Kaido yang akan melaporkan pergerakan aliansi samurai ninja Ming bajak laut di Pelabuhan Tokage. Oleh karenanya, kami pikir di chapter 976 mendatang, kita akan diperlihatkan suasana pesta di Onigashima yang sudah akan dimulai. Prediksi kami, di chapter 976 mendatang, kita akan diperlihatkan kondisi Perospero dan saudara-saudaranya yang sudah berada di Onigashima dan bersiap menikmati jamuan pesta. Rombongan Orochi juga sudah berlabuh dan bersiap untuk memasuki istana Kaido. Di chapter inilah, kami rasa untuk pertama kalinya anggota Numbers dan Flying Six akan diperkenalkan. Dan pesta tahunan Wano pun dimulai. Wano Kuni babak ketiga yang menceritakan banyak tragedi dan pengkhianatan pun berakhir dan akan berlanjut ke babak keempat yang berisi pertempuran. So, piye menurutmu Cah?
Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.